Wes pokoknya ngomongnya ngaco. Ampun Tuhan, ampun. Ampun Tuhan. Jadi kayak nyungsep-nyungsep gitu, kayak nyembah-nyembah di kaki gitu. Wah, sampai nangis-nangis sampai guling-gulingan gitu kok. Orang itu apa namanya? Kayak bener-bener dicambukin gitu. Dicambukin terus dituang air panas atau apa gitu, nggak ngerti deh. Pokoknya suasananya tuh crowded banget tuh. Akhirnya sutradara cut tuh. Cut. Kamu pikir kamu sendirian? Pencinta misteri, di Michi Diary episode kali ini sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah seorang kru film yang ingin menceritakan pengalaman misterinya. Bagaimanakah kisahnya? Inilah dia, Mas Aris Sunario. Pada waktu itu, pada tahun 2008, saya berprofesi sebagai kru sinetron yang spesifikasinya sebagai tim audio, atau saya adalah audioman. Saya punya pengalaman mistis atau pengalaman yang aneh lah gitu. Saya ikut produksi sebagai penata suara atau audioman yang kerjaannya ya merekam langsung kegiatan syuting tersebut. Di dalam produksi sinetron tersebut kan cerita kita pada waktu itu syutingnya malam ya, pada waktu itu malam ya. Tugasnya audioman ya, kalau audioman kan menggambar dengan suara, kalau kameramen menggambar dengan gambar, sutradara menggambar dengan talent-talentnya, ceritanya gitu. Tanggung jawabnya audioman itu kan ini ya, pengen apa namanya, setelah baca naskah kan kita harus tahu ada atmosfer apa yang harus diambil, terus ada suara apa yang kira-kira mendukung jalannya cerita. Ya, saya harus bertanggung jawab terhadap itu gitu. Saya pada waktu itu kan ada adegan suasana malam di kampung ya. Tepatnya waktu itu kampungnya yang tempat saya syuting itu adalah di Purbalingga Kelampok. Saya akhirnya mencari suara yang kira-kira mendukung cerita. Nah, tiba-tiba saya itu punya pemikiran ketika orang-orang udah pada, teman-teman kru itu yang lain udah pada istirahat, saya keluar sendiri pada malam-malam itu. Kebetulan pada waktu itu saya pengen ngambil suasana malam itu yang benar-benar sepi dari orang ya, sepi orang itu. Saya mencari suasana malam di kampung. Saya kok punya gagasan mencari suara di suatu rumah. Ya, rumah dan sekitarnya ya, ada halaman, ada kebun dan sebagainya tuh. Di situ tuh kok suasananya apa namanya, mendukung banget dengan cerita ya. Saya akhirnya jalan sendiri membawa alat-alat, ada boom mic, ada audio recorder kan gitu. Saya bawa headset atau headphone. Saya jalan sendiri tuh ceritanya. Terus pada waktu saya jalan, pada waktu saya ngambil suara, mencari sumber suara itu kan, wah ini jangkrik, suara kodok, itu kan saya mencarinya kan, suara, nah kayak suara pintu, karak, itu saya ambil gitu. Nah, kok malam-malam itu saya di rumah kosong itu kak, saya dengar suara ya apa namanya tuh, kayak pintu gitu loh. Padahal nggak ada penghuninya, rumah orang namanya juga rumah kosong ya ta. Rumah kosong itu saya ambil tuh suara, walaupun itu saya ambil suaranya, suara pintu dapat, kayak suara yang nggak
seret gitu loh. Kan enggak, suaranya unik tuh ya kan. Terus habis dari rumah kosong itu saya sambil jalan tuh mikir, itu tadi nggak ada penghuninya kok ada suara pintu gitu. Tapi saya nggak ngambil pusing deh, karena emang itu tugas saya ya. Akhirnya saya jalanlah ke belakang rumah itu ada pohon, ada suara jangkrik, gaang deh kalau bahasa Melayunya yang orang paham itu gaang. Kalau di tempat saya itu namanya gangsir ya, suara gangsir yang suaranya gitu tuh. Nah, saya ketemu suara gangsir itu kan, saya jalan mindik gitu kan. Ya takut kalau binatang malam itu terganggu, ya saya harus mindik, harus hati-hati pelan-pelan gitu, supaya enggak mengganggu binatang itu, enggak menghentikan bunyinya dia kan. Saya jalan ke kebun tuh, di situ ada pohon pisang. Nah, semakin dekat suara gangsir itu semakin jelas. Begitu saya deketin set di pohon pisang itu, suara gangsirnya berubah. Wah, saya penasaran toh. Saya penasaran sekali tuh. Saya bunyi, kok suaranya enggak gitu lagi tuh. Suaranya jadi wah, saya kaget kan. Wah, saya kaget itu, saya lari. Wah, saya bangunin tuh partnerku, ya, partner saya bagian suara kan. Bangun. Saya bilang gitu. Wah, kenapa? Kok badanmu dingin semua? Dia bilang gitu kan. Dia sempat khawatir juga, orang saya yang ibaratnya yang megang ini kan, yang bertanggung jawab terhadap audioman, ya saya yang kontrak deh. Itu teman saya, partner saya, Boomer namanya ya kan. Boomer saya. Dia khawatir. Saya keluar keringet dingin. Dia nanya, kamu kenapa? Saya habis ngambil ini suara. Lah kamu nggak ngajak, dia bilang gitu. Ya kalau ngajak kamu ya nanti aku nggak dapat mood cerita no. Saya bilang gitu kan sama dia. Wah. Terus dia nanya, lu kamu kenapa? Aku ngrungokke suara kayak suara demit, saya bilang gitu. Saya cerita ke dia, suaranya gimana? Ya rungoknya no. Wah, dia juga ikut takut tuh. Tak kasih headphone, tak kasih rekaman saya itu. Nih, tak pakai ini pas part yang suara kuntilanak itu. Makanya teman saya itu juga takut. Wah, pantesan gue mau keluar keringat dingin kayak gini kan gitu. Akhirnya, wah, udah kamu istirahat. Terus dibikinin teman saya, ya namanya juga partner ya, sahabat ya. Saya dibikinin teh, mintain nama PU. Ya, pembantu umum lah kalau ini. Supaya ini ya namanya PA lah. Public assistant ya kan, kru juga, partner juga, dimintain teh manis panas gitu. Saya agak mulai tenang tuh. Wah, saya cerita, terus saya nggak bisa istirahat lagi karena udah ketakut ya kan. Terus saya punya gagasan, besok saya mau tanya nih sama orang situ ya kan. Orang situ saya mau nanya, di situ tuh ada rumah itu sebenarnya rumah apa gitu kan. Di kampung itu tuh sebetulnya kampung yang asri. Purbalingga Kelompok itu asri banget. Sampai Pak Lurah, Bu Lurah itu welcome banget sama saya. Ya alhamdulillah ya, saya disayang sama banyak orang gitu loh di sana itu. Sampai ya sayang dah pokoknya. Kalau mudah-mudahan Pak Lurah, Bu Lurah masih sugeng, mudah-mudahan ini jadi obat kangen lah. Wow, sekian tahun, udah berapa tahun sekarang baru ini nongol lagi. Setelah hari berikutnya syuting, saya masih penasaran tuh dengan rumah kosong yang mungkin peninggalan Belanda kali. Orang itu juga kayak rumah dinas gitu, rumah mes gitu. Saya pada waktu itu saya nanya sama Mbah, sebetulnya rumah ini dan lingkungannya, pekarangan dan sebagainya itu ceritanya gimana? Pripun, Mbah? Mbok jenengan menawi ngertos jenengan cerita ke kula.
Mbok kalau Mbah tahu cerita ke saya bilang begitu kan. Oh gini Mas Haris, dulu ini tuh emang rumah dimana ada pemuda, itu tentara Belanda lah gitu, peninggalan Belanda emang, peninggalan Belanda. Jadi ada anak pembesar Belanda itu jatuh cinta atau menjalin hubungan cinta dengan gadis desa sini, ceritanya gitu. Nah, tapi gadis itu juga suka sama pemuda itu, pemuda Belanda itu. Cuman sama warga, karena ibaratnya digedingi lah, digedingi itu apa ya? Diisolirkan gitu loh, dimusuhi. Nah, kalau zaman sekarang tuh dibully ya. Nah, si cewek itu dibully itu sama pemuda-pemuda, entah cemburu atau apa nggak tahu ya, katanya gitu. Gadis itu difitnah, akhirnya difitnah. Pokoknya gimana caranya lah supaya difitnah sampai ke bapaknya pemuda Belanda itu kan. Akhirnya bapaknya tahu tuh. Akhirnya anaknya dikirim pulang kampungnya dia ke Belanda sana. Akhirnya cewek itu kan patah hati, udah kadung itu. Patah hati, akhirnya gadis itu akhirnya diperkosa sama penduduk sekitar gitu, sama pemuda-pemuda yang itu nggak bertanggung jawab. Si gadis itu setelah dibully lah sama pemuda-pemuda yang ya, cintanya nggak bersambut lah dengan gadis itu. Gadis itu cantik, ceritanya gitu. Menir Belanda itu punya rencana busuk deh, punya rencana busuk untuk ya ibaratnya menyiksa gadis itu. Gadis itu akhirnya dipanggil sama bapaknya itu untuk dipekerjakan di rumahnya ya. Alih-alih untuk dipekerjakan di rumahnya, tapi niatnya jelek sebetulnya menir itu ya. Gadis itu kerja di situ dengan dengan pokoknya perintah yang nggak masuk akal dah pokoknya. Pada suatu malam katanya, terus akhirnya dia disiksa dan sebagainya sampai dengan mati, terus jasadnya dibuang di pohon pisang itu. Jadi arwahnya gentayangan di situ. Arwahnya sampai saiki masih ya gentayangan dah, masih gentayangan katanya gitu. Hari keempat itu saya syuting, itu masih suasana di kampung itu, dan itu kebetulan pada waktu itu kira-kira jam 10:30 malam. Kira-kira jam setengah 11 malam itu syuting. Nah itu kita kan lagi, kebetulan saya nggak ceritain tentang cerita di rumah kosong itu ya. Kebetulan setnya itu set di rumah yang ada kejadian itu, yang ada cerita itu ya. Ya syuting di situ tuh, akhirnya syuting di situ adegan penyiksaan pembantu, ya kan, penyiksaan pembantu. Akhirnya dari mungkin atmosfernya itu mungkin ada kejadian yang sama kali dengan gadis yang mati di situ. Akhirnya di adegan itu tuh tiba-tiba di luar naskah, di luar skenario itu pembantunya itu dialognya itu
kayak ya mungkin menggambarkan situasi gadis yang dianiaya tersebut ya, mungkin ya. Wes pokoknya ngomongnya ngaco. Oh, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Jadi kayak nyungsep gitu, kayak nyembah di kaki gitu. Sampai kasarnya apa namanya pemeran pembantu itu, yang jadi pembantu itu, sampai nangis sampai guling-gulingan gitu kok. Orang itu apa namanya kayak bener-bener dicambukin gitu, dicambukin terus dituang air panas atau apa gitu, nggak ngerti deh. Pokoknya suasananya tuh crowded banget tuh. Akhirnya sutradara cut tuh, terus minta tolong, unit panggil unit katanya gitu kan. Unitnya manggil, akhirnya unitnya dipanggil, terus dia minta tolong. Kebetulan unitnya tuh anak situ, orang situ. Mas Yudi tuh akhirnya manggil sama mbah-mbah yang di situ tuh, orang situ deh, orang pinter dipanggilin. Akhirnya bisa diatasin. Hari terakhir syuting kan biasanya syuting di luar kota itu kan ya bangsa 2 minggu gitu kan. Ini hari terakhir syuting ya. Pas hari terakhir syuting itu ada kejadian apa namanya filenya itu hilang. Filenya itu hilang. Dari sekian waktu kita syuting itu hasilnya nggak ada, hilang semuanya. Bahkan sampai ke kasarnya bagian IT untuk discovery atau apa namanya itu ya, kalau kita membalikan file yang tapi nggak ada di discovery juga nggak ada. Akhirnya masih di rumah itu. Yang satu lagi kan ada 2 kartu, yang satu buat apa namanya serep lah, bahasa apa cara bodone serep deh, apa namanya backup. Serep lagi ya, buat backup ya. Yang satu itu kartunya isinya itu cuma rumah itu tok gitu. Jadi hasil pemainnya itu nggak ada, padahal ada adegan apalah, dialog apa pemain lah apa jalan ke sana lari ke sini, itu nggak ada. Adanya cuma rumah itu tok. Aneh. Bahkan ada seliweran kayak ya menir Belanda gitu lewat, yang pokoknya gambarannya itu pokoknya pakai kayak jas gitu loh, putih, terus pakai cap apa itu yang bulat, itu topi bulat zaman Belanda itu yang ada cuma kelibatan itu doang, dan yang ada cuma rumah itu tok. Ya itu kayak ya memang hari terakhir itu syutingnya di situ juga, di rumah itu, di rumah yang kosong itu. Ya itu. Wah, pokoknya ya itu yang membuat akhirnya kita semuanya ya, orang namanya kita berkarya syuting berhari-hari, terus makan waktu yang lama, tapi filenya hilang kan, kita panik. Itu yang membuat panik. Itu akhirnya bagian apa namanya sutradara kan bertanggung jawab dengan produksi kan. Kasihan juga sutradaranya kan. Saya semuanya bertanggung jawab terhadap semua. Akhirnya unit apa namanya minta tolong, sutradara minta tolong kepada unit gimana nih, kita nggak boleh. Pada waktu itu kebetulan alhamdulillahnya kita tuh memang kalau syuting itu memang tingkat pressure-nya tinggi, tingkat tekanannya tinggi. Semuanya, semua divisi, mau audio, kameramen, sutradara, ya semuanya, lighting man, apanya semuanya punya tingkat pressure-nya tinggi sekali. Tekanannya tinggi sekali kalau udah mulai syuting itu. Nah, itu kebetulan ada penengah di mana kita nggak bisa saling gontok-gontokan, salah-salahan, yaitu romantikanya syuting memang begitu. Jadi akhirnya unit
berkeluh kesah pada mbah yang tadi ngobatin mbah yang ngobatin itu, yang sering kesurupan di situ. Akhirnya ngasih usulan kalau harus kru semuanya harus ibaratnya ya selamatanlah, atau kula nuwun ibaratnya sedekah, harus sedekah, banyak sedekah di situ. Dengan sedekah, selamatan dengan sedekah di situ. Akhirnya dikawal, ngambil beberapa adegan yang penting-penting untuk disyuting, dikawal dengan itu. Setelah sedekahan, selamatan dan sebagainya, akhirnya alhamdulillah dalam waktu yang singkat akhirnya ceritanya terpenuhi, dari naskah itu terpenuhi, alhamdulillah. Itu setelah kejadian itu akhirnya mengingatkan saya dan teman-teman ya, manapun kita syuting, apalagi jauh dari asal kita atau tempat kita, ya kita ibaratnya kita orang timur, kita kula nuwun permisi ya. Dengan adanya selamatan, sedekahan dimanapun kita berada, ya alhamdulillah ya, jadi aman, lancar gitu. Selama kita kula nuwun atau permisi di mana kita tempatin. Ya, selain itu juga kita silaturahmi dulu dengan pini sepuh atau orang yang dituakan di tempat itu. Ya silaturahmi, kula nuwun, terus minta petunjuk, enggak selonong boy atau ujuk-ujuk ya. Itu akan membuat kita jadi celaka gitu. Celaka dan terganggu dah pokoknya. Demikianlah cerita misteri dari saya. Jangan lupa saksikan dan ikuti cerita-cerita misteri di Michi Diary.